Saya harus sampaikan bahwa mereka akan frustasi sendiri. Dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu, Fufafanya. Oh ya. Di sebuah podcast bocor alus dipermalukan oleh dirinya sendiri. Misalnya Fufu Fafa selesai dengan Prabowo-nya, tapi ya belum selesai dengan Syahrini-nya. Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi. Heboh netizen menyerang akun YouTube milik Refli Harun Kalangan rakyat yang cukup peduli dengan isu Fufu Fafa. Dan minta diselesaikan oleh Wapres melalui lapor Wapres itu, yaitu masalah Fufu Fafa. Jadi membuka mata dan pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran, teman-teman yang masih berusaha untuk membenturkan antara Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, saya harus sampaikan bahwa mereka akan frustasi sendiri, karena saya sangat yakin Pak Prabowo tidak akan terprovokasi karena aktivitas yang dilakukan oleh Mas Gibran. Saya sampai hari ini percaya semua yang dikerjakan oleh Mas Gibran itu adalah atas arahan dari Pak Prabowo. Kenapa gue sebut Fufafa? Kan kemarin gue tuh ada di Solo untuk konteks pilkada. Gue ngobrol lah dengan orang yang dekat keluarga Solo. Ada cerita, udah ada yang minta maaf itu, Fufafanya. Oh ya. Di pertemuan yang rame-rame sebelum pelantikan. Aman kan, nggak perlu konfirmasi kan? Mereka, para pembenci dan pengkritik Jokowi, akhirnya dipermalukan oleh dirinya sendiri. Bukan karena cawe-cawe Pak Jokowi atau dilawan oleh keluarga Pak Jokowi, para pendukungnya, bukan. Tetapi semuanya terbongkar dengan sendirinya. Bagaimana mereka bekerja. Ya, kita melihat bagaimana kasus media Tempo yang ternyata mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ternyata ujung-ujungnya ya masalah duit, cuan, bagaimana media tetap bekerja karena perlu pendanaan. Tetapi setelah penawaran proposal mereka ditolak oleh Kominfo, kemudian mereka membuat konten di sebuah podcast bocor alus tentang judul atau temanya adalah Operasi Memoles Citra Jokowi. Benar-benar luar biasa penggiringan opini mereka, narasi mereka. Ternyata mereka sebelumnya mengajukan penawaran kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi yang melalui Kominfo, supaya Kominfo mau beriklan di media Tempo dengan nilai yang sangat fantastis, miliaran rupiah, untuk bagaimana Tempo menawarkan akan memberitakan bagaimana pencapaian Pak Jokowi selama 10 tahun. Tapi ini ditolak oleh Kominfo. Jadi persoalan Fufu Fafa ini memang ada persoalan private-nya, ada persoalan ketatanegaraannya. Ya kalau misalnya minta maaf kepada Prabowo, misalnya Fufu Fafa, ya selesai dengan Prabowo-nya. Tapi ya belum selesai dengan Syahrini-nya. Belum selesai dengan yang orang-orang yang dihina Fufu Fafa lainnya. Karena terbukti bahwa dia melakukan perbuatan tercela karena bohong. Kemudian juga bisa jadi karena dia ada masalah kejiwaan. Belum lagi kemudian isu lain yang mengatakan soal sasus ya, desas-desus soal narkoba, soal yang terkait dengan tidak adanya pemenuhan persyaratan. Fufu Fafa sudah minta maaf, urusan dengan Prabowo sudah selesai, tapi urusan dengan publiknya belum selesai. Di dalam podcast-podcast yang saya lihat, Anda kan selalu mengundang orang-orang yang menjadi pembencinya Jokowi. Padahal Anda 2 kali duduk jadi komisaris dan dipecat oleh Bapak Jokowi. Jadi komisaris Jasa Marga, yang satu lagi komisaris Pelindo. Jadi saya bisa pahami narasi-narasi Bapak Refli Harun yang terhormat. Anda bicara terlihat aroma kebencian karena Anda dipecat 2 kali
jadi komisaris. Masyarakat segera akan tahu bahwa apa yang Anda narasikan itu berdasarkan kebencian dan bukan sama sekali berdasarkan fakta. Dan ini tidak mendidik masyarakat dengan baik. Saya hanya menyarankan Refli Harun, Anda sadar, Anda harus bertobat. Sudahlah, makin banyak bicara, orang makin lihat bahwa Anda buruk sekali. Heboh netizen menyerang akun YouTube milik Refli Harun yang telah menyiarkan live silaturahmi kebangsaan di Hotel Grand Alia, Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Sontak netizen beramai-ramai menyerang akun YouTube Refli Harun tersebut. Komentar negatif dari netizen pun membanjiri kolom komentar di channel Refli Harun dengan judul Situasi Terkini, Silaturahmi Kebangsaan. Pemicu yang paling membuat netizen geram dengan acara tersebut adalah dugaan agenda terselubung silaturahmi nasional yang berisikan serangan kepada Presiden Jokowi dan provokasi penolakan Gibran sebagai Wapres. Siapa sih yang sebetulnya di kalangan rakyat yang cukup peduli dengan isu Fufu Fafa, ya? Apakah betul ini adalah sebuah akun Gibran di Kaskus gitu ya? Ya, who cares dengan itu semua? Dan biasa-biasa aja lah kalau kita baca apa yang dikatakan si Fufu Fafa ini. Memang kasar, tapi sesuatu yang sebetulnya untuk ukuran Indonesia adalah kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan. Dan belum tentu itu sebetulnya adalah akunnya Gibran. Dan juga konteksnya kan ini 1 dekade yang lalu kan? 10 tahun yang lalu, 2014. Saat dimana kedua-duanya sama-sama kasarnya loh. Sama kasarnya. Kubu lawan, bahkan Prabowo waktu itu menyerang Jokowi juga dengan sangat keras. Betul. Ya. Jadi people just do not really care tentang itu. Dibandingkan dengan apa yang sudah kita nikmati selama 10 tahun, dan orang harus pasti mengakui bahwa ini berkat Pak Jokowi kan. Problem yang sedang mereka hadapi yaitu ada satu masalah yang sampai sekarang masih meresahkan publik dan minta diselesaikan oleh Wapres melalui lapor Wapres itu, yaitu masalah Fufu Fafa. Dan banyak netizen yang meminta supaya Mas Wapres ini segera meneliti beredarnya dan masih beredarnya dan kecurigaan tentang siapa sebetulnya pemilik akun Fufu Fafa. Jadi saya kira itu hal pertama yang mesti dibereskan oleh Wapres, karena ini laporan masyarakat. Netizen ramai-ramai sudah melaporkan akun Fufu Fafa dan itu betul-betul jadi public issue, jadi masalah nasional bahkan masalah internasional. Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara? Karena goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Ya, jangan fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan bangsa ada salah. Oposan itu kan sebenarnya harus punya azas manfaat juga gitu. Harusnya mereka mengkritisi program-programnya Pak Prabowo dan memberikan konklusi lain atas program-program itu sebenarnya. Jadi membuka mata dan pikiran Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oh iya, harus ada yang kita perbaiki dari program-program kita ini. Nah, itulah oposisi yang berkualitas, itulah oposisi yang dapat pahala. Kalau oposisi hari ini, saya rasa itu oposisi yang lebih karena kebencian, iri hati dan kedengkian saja, bukan karena kecintaan kepada bangsa dan negara kita sebenarnya.